A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita di surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 5 atau ayat 6. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 7, surat Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-A'raf ayat 10 atau ayat 11. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsiran ayat ke-7 di dalam surat Al-A'raf ini, beliau mengatakan bahwa, atau Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala annahu taala yukhbiru ibadahu yaumal qiyamati bima qalu wa bima amilu, bahwa Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan menyampaikan kepada para hamba-hambanya atas apa yang hamba-hamba ucapkan dan atas apa yang hamba-hamba perbuat.
Artinya adalah semua amalan yang kita lakukan dari ucapan maupun perbuatan, semuanya akan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita bahwa ini yang pernah engkau katakan dan yang ini yang pernah engkau lakukan. Qaliluhu wa kathiruhu, atau min qalilin wa kathirin, entah ucapan maupun perbuatan itu banyak atau sedikitnya. Jalilun wa haqirun, perkataan tersebut mulia atau hinanya, kesemuanya itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa kita telah melakukannya. Li'annahu ta'ala syahidun ala kulli syai'in, karena Allah ta'ala maha mampu, maha melihat, maha menyaksikan atas segala sesuatu. La yaghibu anhu syai', tidak ada satupun yang akan tertutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah ta'ala. Artinya pada ayat ini, falanaqussanna alaihim bi'ilmin, dan maka pasti kami akan mengkabarkan, menyampaikan kepada mereka atas apa-apa yang telah mereka perbuat dulu semasa hidup di dunia, sedang kami mengetahui keadaan mereka yang sesungguhnya, kata Allah Ta'ala. Wa ma kunna ghaibin, dan kami sekali-sekali tidaklah jauh dari mereka. Artinya Allah mengawasi kita dan Allah maha melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Dan pada akhirnya falanakussanna alaihim. Falanakussanna alaihim, Pak, asal kata dari qassa, menceritakan. Allah pasti akan ceritakan semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, ditontonkan, diperlihatkan di tengah orang-orang banyak di padang mahsyar. Semua yang kita lakukan dan semua yang kita ucapkan. Untuk apa dihadirkan ucapan dan perilaku kita dan yang kita lakukan? Agar supaya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan balasan. In syarran fa syarrun wa in khairan fa khairun. Kalau jelek ucapan dan perbuatan, maka yang didapatkan adalah kejelekan pula. Sebaliknya, kalau baik yang diucapkan dan yang dilakukan, maka yang didapatkan baik pula. Bapak Ibu hadirin, ini menunjukkan bahwa pertama, hari akhir pasti. Yang kedua, hari kebangkitan pasti. Yang ketiga, tentang amal perbuatan, pencatatan amal ibadah kita itu pasti. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang berkeyakinan bahwa tidak ada catatan amal itu. Semua yang kita lakukan sudah dilakukan selesai. Tidak ada yang namanya dicatat apalagi dibalas. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita kepastian bahwa apa yang kita lakukan itu dicatat sebenar-benarnya. Tidak ada satupun yang terlepas, tidak ada satupun yang hilang, tidak ada satupun bukti yang rusak, kesemuanya lengkap. Dan di akhirat nanti, setelah alam semesta hancur, lalu kita dibangkitkan ketika tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkan kita, digiring kita ke padang mahsyar. Lalu nanti pada akhirnya kita akan diaudit amal-amalan kita, dihadirkan amal-amalan yang kita lakukan, entah itu dari perkataan maupun dari perbuatan. Wala yakhfa alaihi syai'un, tidak ada satupun yang Allah tak tahu. Tidak ada satupun Allah Ta'ala tidak mengerti. Kesemuanya Allah fahami dan kesemuanya Allah mengetahui. Tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia Bapak Ibu, semasa hidup kita, mungkin banyak rahasia-rahasia yang mungkin hanya Allah dan kita saja yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu misalnya rahasia kita ini. Sepandai-pandainya kita menutupi rahasia tersebut, mungkin di hadapan manusia rahasia tersebut tidak terbongkar. Mungkin. Tapi ketahuilah bahwa di hadapan Allah tidak ada yang disebut rahasia. Allah tuh maha tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang masih bersarang di dalam hati kita belum kita ungkapkan, Allah juga sudah tahu. Jadi tidak ada satu rahasia pun yang mampu kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu naif seseorang jikalau orang tersebut meyakini bahwa tidak ada yang tahu, Tuhan lagi tidak tahu. Terlalu naif orang itu. Ketika kita melakukan satu perbuatan, Pak, perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang dimurkai oleh Allah, mungkin manusia di waktu itu tidak ada di sekitar kita. Tapi yakini dan ketahuilah bahwa malaikat raqib atid ada bersama kita. Itu bukti itu, Pak. Yang kedua, bisa jadi ada hewan-hewan yang ada di sekeliling kita.
entah itu cicak, entah itu semut, entah itu nyamuk. Jangan kira mereka itu tidak bisa bersaksi di hadapan Allah. Anggap saja semuanya tidak ada. Manusia tidak ada sekeliling kita ketika kita melakukan kemaksiatan tersebut. Tidak ada juga hewan yang berada di tempat kita tersebut. Maka ketahuilah bahwa tangan, kaki, semuanya akan bersaksi dan akan mengungkapkan apa yang kita lakukan. Dalam surat Yasin kan jelas, kita sering baca bahwa ketika mulut dikunci, tangan berbicara, lalu kaki menjadi saksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya membenarkan, kakinya bersaksi atas apa yang disampaikan oleh tangannya. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Selesai, tidak ada lagi Pak. Semuanya pasti memiliki saksi. Mungkin memang manusia tidak ada, mungkin hewan juga tidak ada, atau anggap saja malaikat raqib atid juga tidak ada. Misal ya, kita mungkin berpikir kita ke tempat yang kotor, yang mana malaikat tidak masuk, misal ke tempat itu. Mungkin berpikiran kita begitu, tapi yakinlah bahwa mulut ketika hari itu mulut dikunci, tangan berbicara dan kaki menjadi saksi. Kemana lagi kita berlari dari persaksian ini Pak? Tidak ada yang bisa berlari dari persaksian ini. Ketika mulut yang pandai berbicara, pandai bersilat lidah, dikunci oleh Allah, ditutup oleh Allah, tak mampu mulut ini berbicara karena penuh dengan kebohongan. Lalu tangan yang berbicara, kaki menjadi saksi atas kebenaran yang diucapkan oleh tangan, maka tidak ada lagi tempat berlari bagi kita. Maka hujjah sudah selesai, hujjah sudah didirikan, maka tidak ada kalimat lain kecuali bahasa kita nyerah. Sudah tak mampu lagi berlari dari kenyataan yang dulu pernah kita lakukan. Maka Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan bahwa akan menceritakan semua yang kita lakukan dan semua yang kita ucapkan. Maka oleh sebab itu kita barang tentu sudah banyak salah, banyak perbuatan, perkataan yang tidak baik. Oleh sebab itu minta kepada Allah agar perkataan dan perbuatan yang dulu kita lakukan yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala, agar supaya dihapuskan, agar supaya pemutihan, agar supaya ditipek semua kesalahan-kesalahan itu. Bagaimana caranya? Memperbanyak bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Setelah bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, diterima taubat kita oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan menyembunyikan apa yang dulu kita pernah lakukan. Allah akan meninggalkan apa yang dulu pernah kita lakukan karena kita telah meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dianggap tidak pernah melakukan, ya. At-taubatu yuhjibu bima qablaha. Taubat itu akan menutupi sesuatu yang sebelumnya. Kalau kita bertaubat, taubat kita diterima. Sebanyak apapun dosa, kesalahan, khilaf yang kita lakukan, maka Allah akan ampuni. Ya ibadi, dalam hadis qudsi mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya dosa-dosamu itu ya memenuhi langit, ya, saking ditumpuk dosa saking banyaknya sampai ke langit, engkau datang kepadaku tidak mensekutukan Allah Ta'ala, lalu bertaubat dengan apa yang kau lakukan, maka engkau akan mendapatkanku luas ampunannya. Walaupun dosa-dosa yang dulu pernah engkau lakukan sebanyak buih di lautan tak terhitung banyaknya Pak, saking banyaknya. Ketika kita datang menghadap Allah dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan tutupi, Allah akan terima taubat, dan Allah akan tutupi seakan-akan tak pernah kita melakukan kesalahan itu. Nah, tapi kalau kita mati masih membawa dosa tersebut, maka falanakussanna alaihim bi'ilmin, pasti kata Allah, kami akan ceritakan semua kepada mereka atas apa yang dulu pernah mereka lakukan, min qaulin wa a'malin, min qaulin wa fi'lin, dari perkataan maupun perbuatan, bi'ilmin, sedangkan kami tahu memang posisi mereka, wa ma kunna ghaibin, dan kami tidaklah sekali-sekali jauh dari mereka. Kami tahu, kami dekat dengan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu persis tentang kondisi kita. Jadi ayat ini, ayat ke-7 menjelaskan tentang ma'iyatullah, satu, yang kedua ilmullah, dua, yang ketiga Allah itu akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan, baik buruknya ketika kita hidup di dunia. Ketika baik dibalas kebaikan, ketika buruk maka dibalas dengan keburukan. Na'udzubillah. Masuk kita pada ayat ke-8. Wal waznu yawma idzinil haqq. Kata Allah Ta'ala, di hari itu al-waznu, timbangan itu benar-benar nyata. Wal waznu yawma idzinil haqq,
dan timbangan pada hari itu di padang mahsyar benar-benar nyata, benar-benar ada. Artinya didatangkan amal kita lalu dimasukkan ke timbangan. Amal baik diletakkan pada timbangan baik, amal buruk diletakkan pada nerajah buruk. Seperti timbangan yang ada lah, selalu memiliki dua sisi, sisi satu dengan sisi dua. Yang mana lebih berat ini? Maka yang baik-baik diletakkan di tempat satu, yang buruk-buruk diletakkan di tempat yang lainnya, lalu ditimbang mana yang lebih berat, mana yang lebih bagus, mana yang lebih banyak. Apakah amal baiknya lebih banyak, lebih berat dibandingkan amal buruknya sehingga dia termasuk orang yang beruntung? Atau amal buruknya lebih banyak dibandingkan amal baiknya sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi? Ditimbang, Pak. Amal ibadah kita ditimbang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang kondisi di penimbangan itu, Pak. Disebutkan bahwa seseorang itu didatangkan tis'un wa tis'una sijillat, didatangkan 99 file, bahasa kita ya, 99 file. Setiap file itu, Pak, satu file itu banyaknya adalah sejauh mata memandang. Jadi Allah Ta'ala akan mendatangkan kepada kita, setiap kita itu tis'un wa tis'una sijillat, 99 file. Di setiap file itu adalah sepanjang mata memandang. Saking banyaknya isi file itu, dalam satu file itu banyak sekali dokumen-dokumen yang disiapkan. Itu baru satu file sejauh mata memandang. Sedangkan yang didatangkan kepada kita tis'un wa tis'una sijillat, 99 file, 99 ya, map, bisalah dikatakan 99 map. Di setiap map isinya sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Alangkah banyaknya. Tapi kata Nabi SAW, ada di antara mereka yang tadi didatangkan 99 file kehidupannya, di setiap file itu sejauh mata memandang. Lalu setelah dimasukkan ke dalam timbangan, orang yang ditimbang tadi, Pak, amalan yang ditimbang tadi, bahasa kita ragu, kira-kira manulah yang banyak, amalan atau buruk. Menyingok keburukannya, Pak, banyak sekali, 99 file. Setiap file sejauh mata memandang, sedangkan amalan dia mungkin kecil sekali. Lalu dia mulai khawatir atas dirinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada malaikatnya, ambil bitaqah, ambil kartu untuk orang ini. Apa kartu itu? Kartu itu tulis la ilaha illallah. Orang tersebut adalah seorang muslim. Dia beriman kepada Allah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Maka malaikat pun mengambil bitaqahnya orang tadi, mengambil kartu yang dia pakai untuk orang tersebut. Maka satu kartu tersebut diletakkan di tempat amalan solehnya. Maka rajahat, maka yang tadi sedikit tadi ngiri, kita jengoknya mana lebih berat amal baiknya atau berat amal buruknya, ketika satu kartu tadi diletakkan, ya KTA lah bahasa kita ya, kartu anggota bahwa dia seorang muslim, diletakkan di tempat amalan baik, maka langsung timbangan bergerak dengan cepatnya bahwa amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Padahal si fulan tadi, Pak, sudah ragu, kira-kira mana lebih berat, amal buruknya atau amal baiknya. Ketika satu bitaqah itu diletakkan, KTA-nya diletakkan, maka alhamdulillah yang baik lebih berat daripada yang buruk, sehingga dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah. Yang keburukannya Allah ampuni. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kami belajar dulu disebut ini hadis bitaqah ya. Hadis bitaqah ini keutamaan bagi orang-orang yang beriman, bahwa nanti mereka itu akan mendapatkan kartu KTA lah bahasa kita itu. Ya, kartu tanda anggota bahwa kita umat Islam. Di kartu KTA itu tertulis la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tinggal tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah dapat itu, Pak. Kenapa? Karena la ilaha illallah laha dawabit. La ilaha illallah memiliki syarat dan aturan yang berlaku. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih melakukan kesyirikan, masih pergi ke atas gunung cari kekayaan, cari pesugihan, lalu dia masih menggunakan ajimat atau dan lain sebagainya, bisa jadi KTA-nya itu tidak berlaku. Kenapa? Karena mulutnya saja mengucapkan la ilaha illallah, padahal amal ibadahnya tidak menunjukkan kalau dia meyakini ada la ilaha illallah. Maka hati-hati, Pak, kita berharap mudah-mudahan KTA itu betul-betul berlaku untuk kita. Jadi nanti ketika ditimbang amal ibadah kita, betul-betul amal baik lebih banyak, lebih berat karena ditolong dengan KTA tadi.
Aku khawatir kita mengharapkan KTA, rupanya KTA tidak dapat gitu Pak. Kenapa? Kau memang ngaku diri sebagai seorang muslim, tapi amalan kau tidak nunjukkan seorang muslim. Tingkah laku kau, ucapan kau tidak nunjukkan sebagai seorang muslim. Yang ini yang kita khawatirkan Pak. Dia ngaku sebagai muslim, panggilan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Di waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Dia dengar itu Pak. Dia rela meninggalkan sholat tarik selimut kembali tidur. Nah yang saya ini khawatir aku kalau tidak dapat KTA walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Khawatir sekali. Bukan aku memastikan tidak dapat Pak. Aku khawatir orang yang seperti itu tidak dapat KTA. Aku khawatir bagi orang-orang yang tahu masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mau berpuasa di siang harinya. Kalau di malam harinya tidak mau tarawih, sudahlah, tarawih itu sunnah. Tapi yang wajib ini puasa di siang hari bulan Ramadan. Dia tidak mau Pak berpuasa misalnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dia tidak dalam kondisi musafir, dia juga tidak dalam kondisi sakit, dia padahal sudah akil baligh, mukim di satu tempat, tidak puasa. Tidak ada tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat bagi dirinya sehingga dia tidak berpuasa. Yang saya ini khawatir aku Pak, dia minta kartu tadi, KTA tadi tidak diunjuk oleh Tuhan. Kau ngaku Islam puasa tidak ya. Bahkan Pak ada di antara orang, naudzubillah, dia sudah tidak puasa ngajak wong lain pula tidak puasa. Jengok kawannya, kau puasa melu aku, kita makan, aku traktir, gak ada. Ini kan jadi setannya ini Pak. Ini yahullu mahalla syaitan ini. Dia mengambil posisi setan dia ini. Seharusnya setan yang ngajak keburukan, dia ngajak kawannya keburukan. Karena dia tidak puasa, nyengok kawannya puasa, ngajak. Kau puasa, sini. Kita makan teh. Aku yang meraktir. Nah yang saya ini kan bisa membuat hati atau iman seorang goyah Pak. Ya sudah lapar-laparnya diajak makan, ditraktir pula di tempat yang mana wong tadi memang senang makan di situ. Ini kan kalau iman orang lemah bisa hancur Pak imannya, bisa jadi payah kita makan. Padahal pada awalnya temannya tadi berpuasa. Nauzubillah, yang ini nambah parah lagi. Jangan-jangan dia agak di akhirat minta KTA tidak diunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal waznu yauma idzinil haqq. Kata Allah taala, di hari itu timbangan betul-betul nyata. Timbangan betul-betul ada dan timbangan tersebut adil seadil-adilnya. Kalau timbangan yang ada di sisi kita, timbangan yang ada di pasar Pak, kita sanksi mungkin timbangan itu tidak pas. Karena kadang ada permainan kotor para penjual ini Pak. Timbangan dipermainkan, entah itu ditambah logamnya, ditambah apanya supaya akan mengurangi timbangan yang ditimbang tadi. Naudzubillah. Padahal dia tahu dalam ayatnya Allah Ta'ala mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka, neraka wail bagi orang-orang mutaffif, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia meli Pak, yastawfun, minta disempurnakan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia yang nyual, timbangannya dikurangi. Yang cak ini katong pedamaran nak lemak di diri, tak lemak di orang. Kalau dia belanja nak pas timbangan, bila perlu anget lebih sedikit. Ibu-ibu misalnya belanja sayur di gerobak-gerobak lewat depan rumahnya, lah sudah diukur nian timbangan itu, beli tomat 1/2 kilo Pak. Nah lah diukur oleh mamang itu 1/2 kilo nian, datang sudah diunjuk 1/2 kilonya, ngecup sikok lagi, aku minta sikok Ini jangan dibiasakan Pak, rugi wong. Lah sudah bagus-bagus timbangan tadi, dicup lagi sikok, minta lagi sikok yang kecil-kecilan ya. Oleh sebab itu hati-hati ya. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin wal waznu yauma idzinil haq. Kata Allah Ta'ala, di hari itu timbangan betul-betul nyata, benar adanya, dan timbangan itu adil seadil-adilnya. Karena timbangan itu milik Allah dan timbangan itu adil sekali. Dan Allah Ta'ala mengatakan wa mallahu bizallamil abid. Allah sama sekali tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya walaupun sekecil biji zarrah. Wal waznu yawma idzinil haq. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan baiknya, kata Allah, faulaika humul muflihun, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Timbangan amal baiknya lebih berat. Lalu bagaimana dengan amal ibadah, perbuatan buruknya yang dia lakukan? Kan timbangan itu Pak ada yang baik ada yang buruk. Bagaimana timbangan buruknya tadi? Timbangan buruknya itu kata para ulama tahta masyiatillah, tergantung Allah kepengennya apa.
Kalau Allah Ta'ala ingin mengazab apa yang tadi amal buruknya tadi, falahu sya'nuhu. Allah memiliki hak untuk mengazab karena dia melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau Allah ingin mengampuninya, Allah juga berhak mengampuni ketika orang tersebut sudah ditimbang dan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Maka kita tidak bisa langsung memastikan pasti langsung masuk surga, tidak, karena surga neraka itu tahta masyiatillah, tergantung hak prerogatif Allah Ta'ala. Tapi yakinlah bahwa kita harus berhusnuzan kepada Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas dari segala sesuatu. Ya, jadi kalau kita berhusnuzan kepada Allah, maka Allah Ta'ala mengatakan dalam sebuah hadis qudsinya, ana inda zanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku atas diriku. Oleh sebab itu, perbanyaklah beramal soleh, bertaubatlah atas segala perbuatan salah, agar supaya nanti ketika ditimbang, timbangan baik lebih berat daripada timbangan buruk, dan timbangan buruk tersebut diampuni oleh Allah sehingga langsung kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman faqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan baiknya lebih berat, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan baiknya lebih ringan daripada timbangan buruknya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itu orang-orang yang merugi, ya. Faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun, karena mereka telah menzalimi ayat-ayat Allah. Allah telah menyampaikan kabar tentang hari yang akan datang itu, kita cuek bebek di budak meniari, kita dak galak tahu, dak galak nau. Nah, yang ini berarti kita zalim atas apa-apa yang telah Allah turunkan. Allah sudah kirimkan Nabi di tengah-tengah kita menjadi contoh selayaknya, kita dak galak nyontoh, malah nyontoh artis. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk jadi pedoman hidup, supaya dibaca, difahami, dan pada akhirnya diamalkan. Ini Al-Quran cuma jadi pajangan, Pak, dibaca tak pernah. Lebih sering baca koran dibanding baca Quran. Aman koran tak terbaca sehari, baik pening kepalanya, beri tapo hari ini. Ya, di zaman-zaman koran masih tinggi-tingginya ratingnya, Pak. Tahanlah duduk di teras rumahnya sambil ngopi baca koran. Pokoknya jam 7 Bapak itu pasti duduk depan rumah ngopi di teras sambil baca koran. Jam 7, kita lewat jam 7 pasti duduk situ. Ya, dijadwalkan baca koran. Sedangkan Quran tidak dibaca-baca. Nah, jadi pajangan be Al-Quran, mohon maaf. Pas dibaca, nak baca pas masuk Ramadan baik. Ramadan masuk becarian, mano Al-Quran. Nah, selama ini kamu taruh di mana? Saking lamunya dak nyengok Al-Quran, becarian, Pak, di hari pertama bulan Ramadan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ya, kata Allah Ta'ala, mereka itu merugi bima kanu bi ayatina yazlimun, karena mereka menzalimi ayat-ayat kami. Allah kirimkan, Allah utus para rasul, kita dak galak nurut. Allah turunkan kitab suci, kita juga dak galak maco, dak galak memahami, dan juga dak galak menjalankannya. Maka sudah amal baiknya sedikit, amal buruknya banyak, dan ketika ditimbang amal baiknya kalah dibandingkan amal buruknya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadilah dulu kali kita coba buka sesi tanya jawab sampai ayat 9 saja dulu di dalam surat Al-A'raf. Insyaallah di pekan-pekan yang akan datang atau setelah Ramadan, karena sepertinya ini terakhir sebelum masuk Ramadan, ya. Sedangkan Ramadan kita ada kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin kita akan lanjutkan nanti kajian tafsir kita ini ba'da Ramadan di bulan Syawal insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam keberkahan, dalam ketaatan, dan pada akhirnya nanti kita masuk ke bulan Ramadan dalam kondisi sebaik-baik kondisi, sehingga kita bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kita buka sesi tanya jawab, yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang konsep timbangan itu, Ustaz. Tentang timbangan ini bersangkutan juga dengan amalan yang sedikit tapi berkualitas, dan amalan banyak tapi kurang berkualitas. Itu gimana, Ustaz, tentang berkaitan dengan masalah timbangan kita itu? Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Masalah amalan kecil berkualitas berat
kualitasnya dengan amalan besar tapi ringan, kalau kita di dunia saja kita tahu mana yang bagus mana yang tidak, jangan tanya tentang kemahatauan Allah. Mungkin misalnya ini contoh kita sedekah hanya 50.000 saja tapi niatnya ikhlas, betul-betul ikhlas ingin membantu, bisa saja nilai 50.000 itu lebih berat nilainya dibandingkan kita bersedekah 1 juta tapi karena kepengen dikatakan dermawan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti maha tahu si fulan amalannya kualitasnya bagaimana. Ini mungkin amalan kecil tapi memang berkualitas, ini amalan besar tidak berkualitas. Allah maha tahu, Allah maha tahu. Wallahu sari'ul hisab, Allah itu maha cepat hitung-hitungannya. Jangan diajarkan oleh Allah bagaimana cara ngitung yang benar itu. Allah maha tahu, ini kualitasnya begini, ini kualitasnya begini. Dan Allah pastikan wa mallahu bizallamin lil abid, Allah tak akan pernah zalim atas hamba-hambanya. Jadi Allah maha tahu ini amalannya ini berkualitas atau tidak. Allah maha tahu ini amalan ini besar atau tidak. Jadi setiap amalan yang baik-baik tadi dimasukkan di dalam timbangan tadi, sudah sudah tergantung yang sudah Allah tetapkan, ini sekian beratnya, ini sekian beratnya. 1 kilo misalnya, 1 kilo beras sedikit paling ya, paling hanya ya mudah kita bawa. Tapi kalau 1 kilo kapas besar besar bentuknya tapi sama saja kualitasnya, beratnya tadi dengan 1 kilo beras. Dan Allah maha tahu itu. Allah maha tahu itu beratnya ini bagaimana. Oh ini besar saja tapi kopong dak kati harga, maka Allah hargakan sebegini. Ini kecil, memang kecil tapi berat, maka Allah hargakan seperti ini. Makanya tadi ketika saya jelaskan tadi ada tentang bitokoh, kartu KTA bahasa kita ya. KTA itu kan kecil Pak, berapa besar lah KTA itu? Sejengkal kali sejengkal lah kurang lebih, itu pun tipis. Itulah besar Pak kalau KTA, sekilan kali sekilan, sejengkal kali sejengkal itu lah besar KTA itu. Ya paling ya 5 cm kali 10 cm kalau nak KTA kita nih semak itu. Tapi ketika dimasukkan ke timbangan langsung beratnya nambah signifikan. Amalan baik kita langsung amalan buruk yang tadinya banyak 99 file, di setiap file sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang, ini walaupun banyak jumlahnya tapi dengan kecil KTA tadi langsung berbeda beratnya signifikan, bertambah di timbangan baik tadi. Kenapa? Karena Allah tahu kualitas KTA tadi, Allah tahu kualitas la ilaha illallah tadi. Walaupun kecil bentuknya tapi kualitasnya ganas, kualitasnya besar, kualitasnya berat, daripada amal besar tapi kualitasnya tidak kati. Jadi Allah maha tahu tentang kualitas amal ibadah kita. Kualitas Allah tahu, kuantitas juga Allah tahu. Jadi jangan sampai kita merasa agak kurang timbangan aku karena salah perhitungan. Sama sekali takkan salah Allah Ta'ala, sama sekali takkan salah Allah Ta'ala. Kuantitas yang kita lakukan Allah tahu berapa banyak, kualitasnya pun Allah tahu. Ini kualitasnya bagaimana, sekian poinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu. Maka yang menjadi kewajiban bagi kita beramal solehlah, beramal baiklah. Jangan pandang amal itu kecil atau besarnya. Semua amalan yang bisa kita kerjakan dan usahakan seikhlas mungkin, sebaik mungkin. Masalah kualitas dan kuantitasnya serahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya diperintahkan untuk beribadah. Masalah kualitasnya itu biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, yang memberikan kontenan kepada orang tersebut. Seperti kita sholat saja Pak, yang sholat subuh hari ini misalnya tadi, tidak semua kita sama kontenan dari Allah Ta'ala, berbeda. Yang jelas barisan lebih depan lebih besar daripada barisan di belakangnya. Itu secara kasat mata bisa kita lihat, karena kata Nabi ya, di depan lebih yang pertama lebih utama dibandingkan yang di belakang. Tinggal yang di depan yang ini apakah sama lagi? Jawabannya belum tentu sama, karena beda orang, beda kehusyuannya. Semakin khusyuk seseorang, semakin bagus kualitas dari sholat tersebut. Jadi kita melakukan ini Allah maha tahu, kualitasnya Allah maha tahu. Jangan pernah kita merasa merasa takut bahwa amalan yang kita kerjakan kualitasnya yang kita inginkan seperti ini, tapi diberikan kualitas yang tidak sesuai. Jadi Allah maha tahu kualitasnya bagaimana. Hanya saja kita kan menginginkan kualitas bagus terus, tapi kan yang memberikan kontenan kan Allah maha tahu kualitas si fulan hanya seperti ini, ibadahnya kualitasnya seperti ini.
maka Allah Maha Tahu. Jangan pernah meragukan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala tentang kualitas dan kuantitas dari ibadah yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang lain, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kita mengenal ampunan dengan taubat, dengan meminta ampun. Tetapi ada juga menginikan bahwa kalau kita pernah meninggalkan sholat misalnya, itu kita bisa kodok. Ini sesuatu yang agak ini bagi saya. Apakah kodok ataupun apa? Kalau di agama lain itu ada pembalasan langsung, karma itu. Kalau kita rasanya enggak dekati karma itu. Tapi, nah ini bagaimana ini Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, perhitungan penghapusan dosa atau pengampunan itu dilakukan pada waktu saat itu, misalnya kita sudah taubat nasuha dan diinikan oleh Allah, itu berlangsung saat itu, atau pada waktu di padang mahsyar itu waktu perhitungan. Nah ini, terima kasih ya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Begini Pak, bahwa qada solat tadi, disinggung tentang qada solat, jawabannya jelas tidaklah sama pahalanya orang yang melakukan solat pada waktunya dibandingkan qada tadi. Karena mohon maaf, walaupun kita mengqada solat yang kita tinggalkan tadi, secara kualitas tentu tidak sama. Secara kualitas tentu tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya di waktunya dan bagi orang yang melakukannya di luar waktunya lalu dibayar dengan qada. Maka jangan biasakan mengkodok dalam artian pacak dikodok juga. Misalnya bulan Ramadan nanti sholat puasa kita baru sakit-sakit dikit, batuk-batuk dikit, mecah aku, ngapo ini boleh, aku lagi demam, lagi kodok belah. Jangan mudah-mudah mengkodok. Kenapa? Karena tadi mungkinlah kodokmu diterima karena mungkin syarat dan ketentuannya berlaku. Hanya pastikan kualitasnya takkan sama dengan yang kita lakukan pada hari hanya. Kualitasnya takkan sama Pak. Pasti berbeda. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika ditanya amalan apa yang paling baik, salah satunya yang Nabi sebutkan adalah as-salatu ala waktiha. Salat di waktunya, di awal waktu. Sedangkan waktu ini pun ada yang namanya waktu mufaddal, waktu yang bagus, yang diutamakan, ada waktu mubah. Contoh misalnya salat zuhur. Ketika azan berkumandang, panggilan ke masjid, kita ke masjid, salat bersama imam takbiratul ihram, kita juga ikut takbiratul ihram, itu kan waktu yang mufaddal. Setelah waktu jamaah selesai, kita misalnya karena ada kegiatan 2:30 baru salat zuhur. Boleh tak? Boleh jawabannya. Boleh 2:30 karena belum waktu asar, tapi tidak dapat keutamaan waktu yang utama tadi. Itu padahal melaksanakan salat pada waktunya. Bukan sholat zuhur di waktu asar juga weekend. Sholat zuhur di waktu zuhur hanya saja lewat dari waktu yang mufaddal, lewat dari waktu yang diutamakan. Yang itu saja kualitasnya berbeda, apalagi orang yang membiasakan kodok-kodokan. Lah sudah tahu kalau dia tidur kebablasan idak sholat subuh, idaklah nak ngidup kalarem. Biarlah aku nyenyak dikit, aman aku bangun jam 9, agak ku kodok. Nah yang cak ini memudahkan urusan Pak. Yang cak ini memudahkan urusan. Ya. Karena mungkin dia tahu dalilnya kalau tertidur rufi'al qalam, tidak dicatat bahwa itu perbuatan dosa. Padahal ada cara dia supaya tidak kebablasan. Hidup ke alarm, minta tolong sama kawan, tolong bangunkan aku jam sekian, aku nak sholat subuh. Ini sengaja Pak, ngunci pintu, alarm dimatikan, bila perlu tutup telinga kanan, tutup telinga kiri supaya azan tak kedengeran.
Pas bangun jam 9, tak apa-apa, rufi'al qalamu, tidak ditulis ini sebagai perbuatan dosa. Ngapo? Ketiduran. Yang cak ini Allah Maha tahu ya, niat kita cak manu. Beda kalau orang betul-betul kebablasan, alarm sudah dihidupkan, lalu sudah minta tolong sama kawan untuk dibangunkan. Rupanya alarm ini bunyi-bunyi tapi kecilan suaranya. Settingannya tuh lupa kita perbaiki settingan volumenya tuh. Kecil, tak terdengar. Jadi bunyi alarm tak terdengar kita. Kawan kita lupa pula bangun ke kita. Yang cak ini kan semua usaha sudah kita tunaikan. Rupanya qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah apa yang Allah takdirkan itulah yang terjadi. Nah, barulah nanti bangun jam 9 salat subuh, kita jam 9 qadaan, itu itu lain cerita. Kenapa? Karena semuanya sudah kita siapkan, hanya saja Allah takdirkan dengan yang berbeda yang kita inginkan. Oleh sebab itu jawabannya ya soalan pertama pastilah berbeda ya antara orang yang melakukan pada waktunya atau yang melakukannya secara qadaan ya, pasti berbeda. Hanya saja qadaan itu kalau bahasa kita hanya untuk memenuhi tugas saja, karena ini kewajiban harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan aku berdosa, ya mau tak mau qadaan ya, mau tak mau qadaan. Tapi masalah kualitas jangan tanya Pak, kualitasnya berbeda atau tidak atau sama. Jelas kualitasnya berbeda. Yang dilakukan qadaan tidak sebaik kualitas yang dilakukan halan pada kondisi yang nyata. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu, apa poin yang kedua tadi? Tentang apa? Tentang ampunan, tentang taubat. Kapan diampunkan? Ketika kita bertaubat lalu diterima taubat kita semasa hidup kita langsung diampuni, atau nunggu nanti di padang mahsyar ketika ditimbang? Jawabannya, ampunan itu diberikan ketika Allah menginginkannya. Bisa saja ketika semasa hidup si fulan, atau bisa saja nanti ketika di padang mahsyar. Itu hak prerogatif Allah. Yang jelas kita katakan bisa Allah ampuni ketika kita hidup di sini. Bisa kita diampuni oleh Allah semasa kita hidup di dunia. Contoh misalnya kita umur 50 kita taubatan nasuha, betul-betul taubat. Amalan-amalan buruk yang dulu kita lakukan itu kita tinggalkan semuanya, semua amalan baik kita berupaya berusaha untuk menunaikannya, taubatan nasuha betul-betul, dan Allah Maha tahu niat kita. Bisa saja ketika kita masih hidup di dunia tadi, si fulan kuampuni sudah dosanya, di akhirat tidak perlu didatangkan lagi dosa-dosa tadi. Kenapa? Lah sudah dihapus galo-galo oleh Allah Ta'ala. Itu bisa jadi. Atau kalau Allah berkehendak, biarlah di dunia, nanti di akhirat Allah ampuni. Misalnya sudah ditimbang tadi amal baiknya, amal buruknya, lalu amal buruknya bagaimana? Sudahlah aku maafkan. Itu kan Allah memaafkannya di waktu itu ya. Yang kita inginkan Pak, betul dua-duanya semuanya kita inginkan, tapi yang amat sangat kita inginkan adalah pengampunan semasa kita masih hidup. Supaya apa Pak? Nanti di akhirat yang dosa-dosa tadi tidak perlu dihadirkan lagi Pak. Nyingok dosa tadi bela sudah keringat dingin kita Pak, itu bela nyikso. Jadi kita inginkan diampuni dosa kita di dunia, nanti di akhirat yang kita lakukan dosa-dosa tadi tidak perlu dihadirkan lagi. Kan alangkah lemaknya pas kita jengok amal baik kita banyak, amal buruk dikit. Nah, senang nyingoknya kan. Ini amal buruk banyak, amal dikit, amal baik dikit. Itu bela kalau bahasa kayu temesan kita jengoknya. Lah sudah gemetaran, keringat dingin. Nah, lah banyak dosa aku. Rupanya dosa itu situ agak diampuni, yang ini diampuni. Itu kan lah sudah nyiksa, lah lemak kita rasa. Lah sudah khawatir kita atas diri kita. Oleh sebab itu kedua-duanya bisa dilakukan oleh Allah. Bisa Allah ampuni dosa-dosa kita semasa kita hidup sehingga tidak dihadirkan lagi di persidangan, atau Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tadi di persidangan ya, karena di dunia mungkin orang tersebut lupa untuk memohon ampunan kepada Allah. Jadi hak ampunan itu intinya hak prerogatif Allah. Bisa saja Allah ampuni semasa kita hidup, atau bisa saja Allah ampuni ketika di akhirat. Hanya satu Pak, hanya satu yang Allah sudah katakan takkan kuampuni. Apa itu? Syirik. Kalau syirik dibawa mati tidak akan diampuni Tuhan. Ingat, kalau dibawa mati. Tapi kalau syirik dia lalu dia tahu itu kesyirikan, lalu tobat-tobatan nasuha, yang ini diampuni karena dia masih hidup. Tapi kalau uang yang melakukan kesyirikan mati, belum dia meminta ampunan kepada Allah atas dosa syirik yang dia lakukan, selesai. Bukan Allah tak pacak ngampuninya, Allah tak galak. Beda tak pacak dengan tak galak Pak. Allah tak galak kalau dosa syirik dibawa sampai mati, Allah tak galak ngampuninya. Allah tak galak ngampuninya. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan
pernah mengampuni dosa syirik yang dibawa sampai mati, dan Allah ampuni dosa-dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya, ampunan itu bisa diberikan ketika hidup di dunia atau juga bisa diberikan ketika nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi, Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, pertama bagi jamaah, barangkali pertanyaan saya ini sudah berkali-kali dibahas. Nah, ini terutama saya pribadi, saya belum begitu mengerti masalah kata ganti atau jamak di dalam Al-Quran itu tadi, seperti kami, kata Allah itu tadi. Misalnya kalau yang ayat 7 sedikit saya pahami bahwasanya mungkin di situ kata kami di situ termasuk di situ ada Rasulullah, ada malaikat, semua makhluk ciptaan Allah menyaksikan semuanya. Barangkali itu bisa saya pahami. Nah, ini yang ayat 9 Ustaz, ayat 9 yang menyatakan ayat-ayat kami. Nah, di situ kalau saya selaku orang awam di dalam berpikir, barangkali ayat-ayat Al-Quran ini dibuat oleh banyak Tuhan misalnya. Nah, ini bagaimana kita pahami Ustaz? Terima kasih. Baik. Begini, Pak. Bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mungkin kami langsung konotasinya banyak orang yang melakukannya. Tapi kalau bahasa Arab kami, karena ada yang kita sebut dengan ilmu al-balaghah, ilmu al-badi', ilmu al-bayan, maka kalimat kami ini bisa diartikan satu orang tapi dengan bahasa yang halus. Saya sering memberikan contoh begini, ya. Presiden yang menandatangani Perpres, lalu dia mengatakan, melaporkan atau menyampaikan kepada publik bahwa baru saja kami tanda tangani Perpres. Siapa yang nandatanganinya? Padahal Presiden dewek yang nandatangani. Tapi ucapan baru saja kami menandatangani Perpres itu lebih halus terdengar dibandingkan baru saja saya menandatangani Perpres. Walaupun betul kalau Presiden ngomong saya yang mendatangani Kepres itu, betul sebenarnya kalimat itu, tapi ini kepengen halusan dikit. Sama seperti kepala desa, ya. Baru saja kami tanda tangani, padahal dijengok di surat itu cuma tanda tangan kepala desa. Tidak ada sekdes yang tanda tangan, tidak katik ketua BPD, tidak katik siapa-siapa. Jengok di surat itu yang tanda tangannya cuma kayak kepala desa, ya. Kepala desa cuma tanda tangan. Tapi kepala desa ketika menyampaikan kepada masyarakat, baru saja kami menandatangani sebuah surat untuk kami kirimkan ke pusat, ini itu padahal ucapannya kami. Jadi pikiran kita, ini berapa banyak uang yang nandatanganinya. Sekali lagi Pak, kita katakan bahwa Allah itu satu, tiada Tuhan kecuali Allah. Jelas itu, clear itu, bahwa ketika ada kalimat nahnu, kami atau kita di situ, tidaklah selalu konotasinya banyak. Walaupun ada juga yang memaknainya, maksudnya kalau kalimat kami di situ, selain ada Allah di situ, ada ada proses lain yang dilakukan oleh hamba-hamba yang lain. Contoh misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Artinya Allah yang menurunkan Al-Quran, ada prosesnya di situ. Diperintahkan kepada Jibril, unjuk wahyu ini ke Nabi Muhammad. Jadi Allah dengan Jibril, makanya disebut kami. Ada juga yang memaknainya seperti itu. Tapi saya khawatir kalau memaknainya seperti itu, setiap kalimat kami dicarinya siapa lagi. Jadi kita langsung saja memaknainya bahwa kalimat kami di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal prosesnya bagaimana, itu hak prerogatif Allah. Bagaimana prosesnya? Menggunakan perantara, dikirimkan para malaikat, atau bagaimana, itu hak prerogatif Allah. Yang jelas ketika disebutkan di sini, ya faula, karena kenapa mereka itu ringan amal baiknya di ayat sini disebutkan, ya, bimakanu bi ayatina yazlimun, karena mereka menzolimi ayat-ayat kami. Lalu ayat siapa? Yuk ayat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada malaikat yang menyampaikan ayat-ayat itu kepada Nabi menyampaikan kepada manusia yang menzoliminya. Baru dikatakan ayat-ayat kami. Bisa juga diterjemahkan seperti itu, tapi terlalu panjang prosesnya, maka kita katakan langsung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini termasuk sesuatu yang, ya, kalau harus diperhatikan, karena kalau tidak akan membingungkan. Dan
pada ayat, pada materi-materi tersebut, salah satunya yang ditekankan oleh para orientalis ya, yang meyakini bahwa coba lihat Al-Qur'an itu dewek nunjuk tahu kalau Tuhan itu bukan siko. Ngapa? Coba lihat, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Mano ado, kami itu satu, tunggal. Kami itu selalu jamak. Nah, dan memang dari kalimat-kalimat situ ya orang-orang orientalis mengungkapkannya itu sehingga kita tambah merasa merasa kebingungan sendiri. Tapi yakinilah bahwa Allah itu satu, tiada Tuhan kecuali Allah. Walaupun Allah menggunakan kalimat kami di situ, bisa jadi memang ada prosesnya selain Allah di situ, dan bisa jadi juga karena Allah Ta'ala ingin memperhalus ucapannya ya, ingin memperhalus firman-firmannya supaya terdengar indah di telinga-telinga para makhluk-makhluknya. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Karena itulah kurang lebih, entah itu memperhalus ucapan, memperhalus bahasa, atau memang ada di balik itu proses yang melibatkan makhluk Allah yang lainnya. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Jadilah mungkin Pak ya, sudah jam 6:30 lewat ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kita mendengarkan yang baik dan kita menjalankan yang baik-baik tersebut. Kita mendengarkan yang buruk-buruk lalu kita juga tinggalkan yang buruk-buruk tersebut, sehingga pada akhirnya di hari di mana amal ibadah kita ditimbang, mudah-mudahan amal ibadah kita yang baik-baik lebih banyak dibandingkan yang buruk-buruknya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.